dulu ya kan, soalnya ini direkam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kiwi di acara Kimi Show. Sobat Tribuners dimanapun anda berada, kita sekarang akan berbincang dengan seorang seniman ya, seniman difabel yang namanya sebetulnya sudah tidak asing lagi karena beliau juga seorang pencipta lagu yang menjadi soundtrack di salah satu televisi swasta lagu-lagunya ya. Ya, sekarang sudah hadir bersama saya Kang Eri. Kang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Eri, nama lengkapnya? Nama lengkap saya Eri Erlangga. Cuman dikarenakan mata saya buta, jadi lebih dikenal dengan panggilan Eri Blind. Kang Eri, bisa dijelaskan nggak sebetulnya kita berawal dari ini ya, jadi dari karir Kang Eri sebagai seorang seniman musisi dan pencipta lagu yang lagunya berhasil hits di TV swasta. Itu gimana proses awalnya sih Kang? Lagunya lagu apa, soundtracknya apa? Jadi awalnya adalah ketika 1 tahun setelah mata saya buta, tepatnya tahun 2004 ya. Dikarenakan saya mempunyai mimpi di bidang musik, akhirnya saya memantapkan diri saya untuk hijrah ke ibu kota, kan? Sehingga dari dikarenakan saya selain buta juga sebelah kaki saya lumpuh, jadi saya jalan pakai tongkat gitu kan. Saya mulai survive di Jakarta dengan mengamen, dari mulai mengamen di jalanan sampai akhirnya bisa ke berbagai tempat yang cukup membanggakan di Jakarta. Itu tahun berapa Kang? Itu tahun 2004 akhir gitu. 2004 akhir. Terus itu proses tiba-tiba diminta menjadi soundtrack itu gimana? Itu setelah sekitar 1 tahun saya berjuang, saya masukkan demo juga ke berbagai label di Jakarta. Akhirnya saya dikontrak sama Naga Suara dan menghasilkan 2 buah album. Nah, terus pada tahun 2010 setelah anak saya lahir, tidak lama ada seorang kawan yang mengabarkan bahwa ada salah satu program di salah satu TV nasional yang menceritakan tentang perjuangan orang-orang pinggiran. Kemudian dia menawarkan saya untuk memasukkan salah satu karya lagu yang mudah-mudahan bisa diterima di sana. Tapi juga selain dari saya ada beberapa artis yang juga sedang disaring gitu karya-karyanya di sana. Akhirnya dengan modal bismillah, kebetulan saya ada salah satu lagu yang menceritakan tentang perjalanan dan perjuangan hidup saya. Judul lagunya adalah Mata Hati. Saya coba masukkan dan tak lama kemudian saya mendapat kabar bahwa ternyata lagu saya yang dipakai untuk soundtrack di acara orang pinggiran tersebut. Dan itulah semenjak saat itu lagu Mata Hati dikenal publik sebagai soundtrack salah satu acara itu kan. Jadi di situ mulai nama Kang dikenal. Ya. Setelah itu gimana Kang? Kang kembali ke Bandung atau gimana? Saya masih di Jakarta. Tapi dikarenakan memang perjuangan saya seorang seniman difabel, saya sering sekali mengalami diskriminasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berbagai hambatan itulah yang membuat saya bertekad untuk, meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi berdasarkan pengalaman saya bertekad untuk merintis sebuah yayasan di mana yang tujuannya adalah untuk merangkul kawan-kawan sesama disabilitas untuk berlatih dan berkarya, serta juga melibatkan relawan dari masyarakat normal untuk kita bisa berbaur bersama serta mengedukasi masyarakat
berapa itu? Itu awal tahun 2020. Oh. Nama yayasannya Yayasan Mata Hati Karya Nusantara. Eh, nah Kang, kan katanya ada kisah memilukan juga setelah membuat yayasan ini, gimana sih singkatnya ada Kang? Jadi memang tak lama setelah saya mengumpulkan kawan-kawan difabel untuk berlatih dan berkarya, tiba-tiba ya seperti kita ketahui pandemi datang, dan kita masih tetap berusaha untuk bertahan gitu kan. Tapi uh, hingga akhir tahun 2020 ada seorang kawan yang juga kawan saya sejak kecil, sering terlibat di yayasan juga, membawa rekannya dan mengaku dari timnya Pak Wagub Jabar, sedang menguruskan dana bantuan hibah untuk yayasan. Dikarenakan ini kawan saya sejak kecil dan juga membawa bukti-bukti video kedekatan mereka dengan Pak Wagub, akhirnya kita percaya, dan kawan saya ini memang uh, uh, saya sudah terbiasa juga ke rumahnya dengan orang tuanya. Jadi dengan kesanggupan dia untuk menjamin dan bertanggung jawab untuk ini, saya ikuti hingga mereka meminta dana 15 juta untuk menguruskan itu. Nah, saya mengatakan untuk menguruskan bantuan itu sambil mengatakan kalau tidak ada koneksi itu tidak semudah itu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu kan. Hingga akhirnya karena kami memang membutuhkan bantuan, saya menyatakan saya akan mencari dana tersebut. Nah, hingga akhirnya saya menyerahkan 15 juta tersebut dengan catatan ini sebagian besar dana saya meminjam. Jadi tolong untuk bisa amanah dan memegang kata-katanya tentang bertanggung jawab dan menjamin untuk ini gitu. Tidak lama kemudian mereka datang lagi dengan membawa surat permohonan pencairan dana dan menyatakan masih ada kekurangan dana 2 juta. Akhirnya saya kesana kemari lagi, saya serahkan lagi 2 juta hingga puncaknya di akhir tahun 2020 mereka datang lagi dan menyatakan bahwa pencairan sudah bisa sebelum tahun baru, hanya masih ada kekurangan 2 juta lagi. Saya sempat ya istilahnya terjadi apa ya, saya seperti merasa dipermainkan, cuman dikarenakan kita semua keinginannya cukup kuat kan untuk menjalankan yayasan ini, ya akhirnya saya kesana kemari lagi hingga menyerahkan 2 juta lagi. Nah setelah saat itu mereka mulai dengan berbagai alasan dan hingga akhirnya tidak bisa dihubungi sampai saat ini. Saya sudah melapor juga ke polisi, ke polsek tempat saya di daerah saya. Hanya saja dikarenakan tidak ada bukti pembayaran, meskipun saya memiliki saksi-saksi kawan-kawan di yayasan, itu buktinya kurang cukup. Padahal saya ada percakapan telepon dan lain sebagainya. Ya ini ya, kita semua tentunya sangat menyayangkan terjadi hal seperti ini. Mudah-mudahan aja suatu saat ini masalahnya bisa cepat terselesaikan dan uang itu bisa kembali ya Kang. Kita nanti berharap semoga ada jalan lain yang bisa membantu Kang Eri dan yayasannya untuk kembali seperti dulu ya Kang. Amin. Kang, katanya kan Kang juga berkreasi dengan berbagai alat-alat musik, ini gimana sih Kang? Jadi di yayasan ini kita membuat kerajinan, diantaranya adalah selain di bidang fashion dan merchandise, juga yang kita andalkan di bidang pembuatan gitar bambu Nusantara. Gitar bambu. Nah, di mana gitar ini bagaimana kita mengemas bambu yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, karena dulu para pahlawan juga berjuang dengan bambu runcing, betul. dan bagaimana sekarang kita bisa mengangkat dan mengharumkan nama
bambu ya, itu dengan gitar bambu Nusantara yang memang pembuatannya cukup rumit, karena selain juga kita memikirkan tentang kekuatan dan keawetannya, juga dari estetika ukiran-ukiran Nusantara yang cukup rumit gitu. Sehingga pembuatannya untuk satu buah gitar bambu itu bisa sekitar 3 bulan. 3 bulan. Itu sudah sempat berapa gitar yang diproduksi, Bang? Sempat sekitar mungkin 5 atau 6 gitar yang diproduksi, karena juga kita masih belajar, jadi masih menemukan berbagai proses lah dari hingga akhirnya alhamdulillah kita bisa membuat gitar yang betul-betul standar lah gitu. Itu pemasarannya kemana sih? Saya tertarik untuk pemasaran secara online mancanegara, itu kan idealnya begitu kan. Tapi juga saya juga tertarik untuk kita bekerja sama dengan uh, uh, tempat-tempat wisata, di mana setelah berwisata juga gitar bambu itu bisa menjadi oleh-oleh yang selain bisa dimainkan, juga ketika dipajang itu tidak kalah indah dibandingkan dengan lukisan ataupun barang-barang seni lainnya. Uh, Sobat Tribuners, itu ya sekilas tentang beberapa hasil karya dari seorang Kang Eri ya, dengan yayasannya. Tapi bagi Sobat Tribuners yang penasaran dengan cuplikan lagu beliau yang terkenal, kita saksikan dulu yang berikut ini. Jadi saya nyanyi? Oh enggak. Oh nanti ada klipnya. Oh iya. Nanti klipnya di ini. Oh iya. Dimasukin nanti di. Siap. Kang, ini untuk sesi terakhir lah ya, biar cepat. Halo Sobat Tribuners, kita kembali ngobrol-ngobrol lagi dengan Kang Eri. Kang Eri, untuk tahun setelah ada pandemi dan berbagai cobaan, tahun ini kegiatan Kang Eri apa aja sih? Sebelumnya dikarenakan saya bertanggung jawab untuk mencari solusi atas permasalahan saya, hingga dengan terpaksa saya kembali mengamen di jalanan ya, tepatnya di Jalan Cibadak. Ya. Kuliner. Ya. Di sana baru sekitar 2 minggu saya mengamen di sana, tiba-tiba PPKM. Jadi sampai sekarang saya vakum ini, tidak ada kegiatan gitu. Jadi emang sekarang tidak ada kegiatan sama sekali. Betul. Paling ya hanya latihan-latihan serta online begitu. Nah, satu lagi Kang Eri, di akhir acara ini mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Kang Eri tentang yayasan, tentang kondisi sekarang, gimana Kang Eri? Harapan pertama, saya ingin sekali bertemu dengan Bapak Wagub untuk mengkonfirmasi tentang hal ini, karena ini sangat berbahaya jika menimpa siapapun lah gitu, istilahnya bisa mencoreng nama baik dari Pemprov Jabar gitu. Dan kedua yaitu saya tetap dengan misi kita adalah untuk merangkul kawan-kawan disabilitas untuk bisa percaya diri dan mandiri, serta dapat mengedukasi masyarakat bahwa para difabel ini bukan suatu hal yang memalukan atau tidak berguna, tapi justru kami ini membutuhkan perhatian, kebersamaan, hingga kami memiliki percaya diri untuk dapat berkarya dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Oke, demikian Sobat Tribuners, kita sudah mendengarkan harapan dan keinginan Kang Eri. Semoga keinginan beliau bisa terwujud ya, dan bisa bertemu dengan Pak Wagub untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang justru kini harus ditanggung sendiri oleh Kang Eri, karena beban uang yang dikeluarkan juga tentunya harus dikembalikan ke yayasan. Oke Sobat Tribuners,